Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa tabi'ina tabi'ina syarihin wal ulama wal waliyallahu syarhatul qadir jailani wa ila ruhi almarhum Baqi Haji dan Bunda Masyuri Ustaz Al-Qawiyah wa ila ruhi almarhum Bapak Ustaz Iwan Radijital Mu'mintal Mawariya wa ila arwahi jami'a alil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan fi qaryah desa Benar Dusun Sindar Jaya. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihi wa'afwahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala nikmatil iman. Alhamdulillahi ala nikmatil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan Allah, ibu-ibu pengajian jamaah dinten Jumat sore, alhamdulillah. Wabil khusus Ibu Kadus, alhamdulillah bisa hadir. Tak kirain saha gitu. Kita lihat sepintas, oh ternyata Bu Kadus. Tak kirain ayam mindeng murah deui gitu. Mindeng saha tapi murah deui. Ka ibu-ibu sadayana, alhamdulillah. Pada kesempatan yang berbahagia ini urang sadayana tiasa ngumpul deui ngariung dina Masjid Baitul Hikmah. Semoga tungkapna urang sadayana menang ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam semoga tercurahkan ke junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluargana, para sahabatna, para tabi'ina tabi'ina sholihin, lumeberna ke orang sadayana. Semoga orang sadayana menang syafaat di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan sore ini kita semuanya masuk di dalam pembahasan kitab Al-Hikam pasal ke-53 yang berjudul Nikmat Ijad dan Nikmat Imdad. Nikmat ijad dan nikmat imdad. Ijad sama imdad. Bismillahirrahmanirrahim. Nikmatani ma'arraji mawjudun anhuma wa la budda li kulli maqawwanin minhuma nikmatul ijadi nikmatul imdad. Dua nikmat yang tidak akan keluar segala yang wujud dari keduanya, dan tidak bisa tidak bagi setiap yang wujud ini terjadi dari keduanya, yaitu nikmat ijad dan nikmat imdad. Sekali lagi, dua nikmat yang tidak akan keluar segala yang wujud dari keduanya, dan tidak bisa tidak bagi setiap yang wujud ini terjadi dari keduanya,
yaitu nikmat ijad dan nikmat imdad. Apa itu nikmat ijad dan nikmat imdad? Perlu kita ketahui, seluruh alam semesta ini tercipta, tentunya Allah juga menyertakan dua hal, yaitu nikmat ijad dan yang kedua nikmat imdad. Nikmat ijad yaitu nikmat penciptaan, sedangkan imdad adalah nikmat kelanjutan. Nikmat ijad ialah suatu kenikmatan yang menyebabkan segala sesuatu yang asalnya tidak wujud menjadi wujud. Jadi nikmat ijad menghilangkan sifat tiada dari segala sesuatu yang pada mulanya tidak ada. Dengan hilangnya sifat tiada, maka jadilah sesuatu menjadi ada. Sedangkan nikmat imdad ialah suatu kenikmatan sebagai kelanjutan dari nikmat ijad. Artinya dengan nikmat imdad itu barang yang sudah ada wujud menjadi tetap wujudnya untuk mencapai kesempurnaan. Seandainya tidak ada nikmat ijad, maka tidak akan terwujud sesuatu. Dan seandainya tidak ada nikmat imdad, pasti tidak akan sempurna wujudnya atau tidak akan lama wujudnya. Kesimpulannya begini, Bu. Gampangane, sebelum segala sesuatu ini ada, yang seolah-olah ada, yang aslinya tidak ada, yang ada hanya yang maha ada, yaitu hidupnya Gusti Allah. Kemudian Allah menciptakan nikmat ijad penciptaan melalui Nur Muhammad dan ruhnya. Dua hal, Nur Muhammad menjadi zahir, ruh menjadi batin. Inilah yang dimaksud oleh Allah dengan nikmat ijad. Penciptaan diadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibarat kasarannya, sudah alhamdulillah kita ini diciptakan Gusti Allah. Coba bayangkan jika engkau tidak pernah tercipta sama sekali. Pernah membayangkan kalau semisal kita ini tidak pernah diciptakan oleh Gusti? Coba bayangkan, berarti yang ada ya hanya Gusti Allah. Karena Allah ingin dikenal, maka Allah menciptakan Nur Muhammad yang menjadikan cikal bakal zahir semua ini, yang secara ilmiah dinamakan atom. Karena atom merupakan unsur pokok dari semua, baik air, api, gas, benda padat, benda cair, semua itu tercipta dari atom yang secara bahasa ma'rifatnya adalah Nur Muhammad. Tetapi Allah juga menciptakan yang namanya ruh. Dengan ruh itulah segala kehidupan ini berputar. Langit yang dulunya satu padu dengan bumi dipisahkan keduanya menjadi seluruh alam semesta. Dengan ruh itulah matahari bisa memberikan panasnya sehingga menjadikan sumber kehidupan di bumi dan sekitarnya. Bumi bisa berputar dengan jarak yang aman. Kalau terlalu dekat matahari, tidak mungkin ada kehidupan. Terlalu jauh dikit, kita sudah dingin. Dunia ini dingin sekali, jauh dikit aja dari matahari. Bumi bahkan bisa semakin membeku. Hampir mustahil terjadi kehidupan.
Coba renungi bagaimana keteraturan seindah itu. Apakah ibu tahu jika bulan itu, bulan yang di langit itu kalau dia terlalu dekat dengan bumi, maka gravitasi bumi akan semakin kuat, air laut semakin meluber. Bisa bahaya, bisa terjadi gempa, bisa terjadi tsunami. Maka Allah mengatur sedemikian sempurnanya antara jarak bulan dengan bumi tidak terlalu berlebihan, tidak terlalu berdekatan. Begitulah Allah menjaga. Setelah diciptakan sama Allah dijaga, nikmat penjagaan, nikmat keberlangsungan inilah yang dinamakan nikmat imdad. Ibarat manusia ketika sudah dilahirkan ke muka bumi, itu namanya nikmat ijad, nikmat diciptakan. Coba renungi ketika Allah meniupkan ruh di dalam janin kita ketika umur 4 bulan, disitulah Allah menanamkan nikmat ijad penciptaan yang wujudnya penetapan takdir. Kapan meninggalnya, rezekinya termasuk jodohnya. Yang ketiga, amal baik maupun amal buruk, banyak atau dikitnya. Yang keempat, selamat atau tidak. Kemudian kita diciptakan, dilahirkan di muka bumi, itu sudah merupakan nikmat jika kita mau memahaminya. Ada yang belum ditiupkan sudah keguguran. Ada yang baru 7 bulan, 6 bulan. Ada yang sudah diambil di dalam kandungan. Ada yang baru lahir menghirup nafas satu hirupan, diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk ngerasakan enakna petik, untuk ngerasakan enakna sambal, ya, karena sudah keburu diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka coba renungi, dari nikmat ijad inilah kita merupakan pangkal dari mulainya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah Allah menciptakan kita, Allah menyertakan yang namanya nikmat imdad, nikmat pelestarian, menjaga. Ibarat kasarannya, nggak pernah Allah membiarkan makhluknya sia-sia. Bahkan orang yang tidak punya pekerjaan, bahkan kerjaannya ya seadanya, masih bisa makan. Coba bayangkan, kita mungkin yang sudah penghasilan ada, panenan ada, ya, stok beras di dapur berkarung-karung, ya, masih merasa kekurangan. Mengapa muncul sifat kekurangan? Berarti kita tidak paham terkait dengan nikmat imdad yang Allah sertakan di dalam nikmat ijad yang Allah terjadikan kepada kita. Kalau kita sudah yakin tentang nikmat imdad, la khaufun alaihim walahum yahzanun, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih. Makanya Allah itu maha memelihara, Al-Hafiz, maha memelihara. Ibu-ibu bisa semakin tumbuh, yang tadinya bayi, ya, yang tadinya remaja semakin dewasa,
dipelihara terus oleh Allah. Cuman kita yang selama ini tidak pernah sadar tentang nikmat imdad yang Allah berikan kepada kita. Kita makan disuapin Bu sama Allah. Coba rasakan toh. Coba rasakan pada saat minum atau makan, di situ sejatinya Allah memberikan kasih sayangnya. Kalau Allah nggak pengen kita makan, pasti sudah dibikin sakit. Sakit flu dikit aja, pasti mulutnya pahit. Gitu ya Bu ya? Pahit, mau makan nggak enak, sambal yang biasanya enak jadi nggak enak. Mengapa sih kok Allah memberikan kita sakit? Biar ketika kita diberikan nikmat yang enak, kita ini tidak lalai terhadap Gusti Allah. An'ama 'alaika awalan bil ijadi wa saniyan bitawalil imdad. Allah memberi nikmat kepadamu pertama kali dengan ijad, penciptaan, dan yang kedua dengan berlanjutnya nikmat imdad. Bu, kalau kita sudah paham sifatnya Allah, selain menciptakan juga sifatnya memelihara. Mengapa kok kita masih sering meragukan Allah? Coba renungi saja. Ketika kita diterpa, diuji oleh Allah tentang sesuatu yang kekurangan, sesuatu yang tidak enak, kekurangan uang, sakit, kehilangan, atau mungkin bangkrut usahanya. Disitulah Allah menguji kita. Allah itu ingin bertanya kepada kita, ketika aku berikan ujian berupa kekurangan, masihkah engkau mengkhawatirkan dan meragukanku, kata Allah. Jadi Allah itu mencoba. Kalau pas belalah usahanya lagi nggak laris, itu Allah mencoba, masihkah engkau ragu kepadaku, Allah. Mengapa kita kok merasa ragu kepada Allah? Karena kita merasa kita yang mengusahakan dalam mencari rezeki, dalam usaha, dalam bertani, dalam hal apapun kita belum membuang rasa merasa tadi. Ya, karena kita rasa merasa kita yang berbuat, kita yang mengusahakan, ketika gagal panen, ketika ekonomi hancur, bisnis hancur, kita pasti akan ragu dan sedih dan bahkan protes kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Bu. Kebanyakan manusia duduknya di pengakuan terhadap dirinya, lupa pengakuannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana telah diterangkan bahwa Allah memberikan dua nikmat. Yang pertama nikmat ijad dan yang kedua nikmat imdad.
Jadi nikmat ijad itu rasa syukur kita Allah sudah menciptakan kita. Menciptakan kita itu bukan berarti dari yang selain Allah. Ibarat kita menciptakan kue, kan bukan dari tubuh kita, bukan ya, tapi dari tepung hal lain. Tetapi Allah menciptakan itu sebenarnya bukan mengadakan dari barang baru, tetapi memunculkan dari dirinya sendiri. Cara gampangannya, kita ini dan seluruh alam semesta ini hanya pancarannya Gusti Allah. Gitu. Sehingga kalau kita sudah paham kita sudah diciptakan oleh Allah, kita juga harus memahami yang namanya nikmat imdad. Yang pertama wujudnya adalah pertolongan yang menyebabkan kekuatan badan. Misalnya, ibu-ibu pernah nggak berpikir, kok badan kita itu punya kekuatan gitu? Mengapa nggak seperti batu yang diam? Mengapa nggak seperti cacing yang cuma gligat-gligu? Iya. Mengapa kok tubuh kita itu ada kekuatan? Coba renungi di sini. Ya. Coba Bu renungi di sini. Mengapa sih? Kalau kita bisa berjalan, kita bisa makan, kita bisa datang pengajian, kita bisa bekerja dan lain sebagainya. Apa sih kekuatan dalam diri kita ini? Itu wujud, salah satu wujud nikmat imdad pemeliharaannya Gusti Allah. Kalau Allah sudah nggak mau memelihara kita, ya sudah, diambil kapanpun sangat mudah. Makanya disitulah letak kita, nggak boleh sombong, nggak boleh lalai, nggak boleh kufur terhadap Allah, karena Allah bisa mengambilnya kapan. Bu, orang ngira ada orang paginya gagah, 2 hari kemudian sudah lemes, tidak bisa apa-apa. Banyak Bu. Ya. Ada orang yang memang ketika diberikan kekuatan, dia, kebanyakan manusia merasa kekuatan itu datangnya dari dirinya sendiri. Dia tidak paham bahwa kekuatan itu datangnya dari nikmat imdad yang Allah pancarkan. Coba kalau Allah tidak memancarkan nikmat imdad yang wujudnya kekuatan dan penggerakannya Allah, apakah bisa ibu-ibu dan saya datang ke sini? Tentu tidak bisa. Mengapa kesadaran itu tidak engkau bawa terus di dalam 24 jam hidup kita? Pas lagi ngakun, pas lagi rewang, pas lagi masak, pas ke pasar, pas ke sawah. Coba rasakan terus nikmat itu, nikmat imdad pemeliharaannya Allah itu. Rasakan dan nyatakan itu semua ya hanya Allah. Sehingga prosesnya adalah yang awalnya dari su'aul basirah, hati rasa merasa bahwa semua ini datangnya dari Allah. Jika terus engkau asah, maka gerbang keduanya adalah ainul basirah, yaitu semakin jengleh-jengleh nyatane Gusti Allah. Itulah proses dzikir sirul asrar.
Kenapa kok Allah semakin nyata? Karena diri kita sudah semakin lenyap. Merasa-merasa tadi loh Bu. Puncaknya ma'rifat itu adalah hilang merasa-rasa dalam diri. Kosong, suwung. Nek diri kita masih muncul merasa-rasa, berarti tanda di dalam hati kita masih ada pengaku. Diomong batur merasa lalu sewo komo buka dus erek kondangan kuduna ditempatkan pang VIP na kalah pang tukang na nantung deui tegebagian pacitan ada. Berhubung Bukadus sudah memegang zikir sirul asrar dan ilmu dinul haq ini, mau ditempatkan dimanapun hatinya tetap enjoy Karena apa? Sudah hilang merasa-rasa. Yang ada adalah ketenangan perjumpaan dengan hidup di dalam apapun. Bagaimana wujudnya? Sing gerakkan tuan rumah menempatkan aku mojok nyelempet itu ya Gusti Allah. Jangan hati kita terpengaruh ya. Nggak bisa Mas mengaku itu buka des semisal. Aku kan Bu Camat, aku kan Bupati ya. Itu Bu, jadi penting bagi seorang pemimpin, dan kita semua ini sejatinya pemimpin. Ibu-ibu pemimpin untuk anak-anaknya, gitu nih. Pemimpin untuk adik-adiknya, pemimpin untuk diri sendiri. Penting untuk kita belajar ilmu hakikat menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi kembali, ketika engkau terus-terusan menggelorakan zikir sirul asrar, maka prosesnya adalah semakin nyatanya Allah di dalam hal apapun, dalam posisi enak tidak enak, nikmat maupun tidak nikmat, takwa maupun maksiat, hatimu tidak sibuk melihat itu, tetapi sibuknya hati terus memandang dan menyatakan kesadarannya, keesaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cirinya dalam hati kita sudah enggak ada rasa merasa. Merasa itu munculnya dari pengaku. Kalau masih merasa sewa, sedih, khawatir, takut, merasa dihina, merasa harga dirinya diinjak-injak. Kalau orang yang sudah paham ilmu ini, mau diberlakukan apapun siap. Sudah tidak ada pujian dan hinaan dalam dirinya. Merasa dipuji ya tidak ada, merasa dihina ya tidak ada. Ibu-ibu masih pernah merasa dihina? Pernah? Biasanya dihinanya karena apa? Dulurna sugi benghar bisa umroh ya, terus ngedit. Ketika kita mau syukuran datang di umrohnya, kita diberikan ucapan maneh mah moal bisa sika coba
Mual dah mana mah usahana kitu bae. Makana siga ai usaha mah sing gede, sing menghasilkeun. Makanya wajar namun aing bisa ke tanah suci. Maneh mah moal coba. Ibu-ibu kalau belum memahami ilmu ini nyeri ente. Nyeri ente, nyeri hati ente. Diomong siga gitu di hadapan jenuk naba batur. Kadel na guyon tapi eta aslinya serius. Kalau hati masih muncul merasa aku dihina, berarti tanda hati kita masih buta terhadap Gusti Allah. Wujudnya pasti kita akan sakit hati. Bagaimana biar kita tidak muncul merasa tadi? Ketika engkau mendengar ucapan tadi, langsung nyatakan sing ngomong Gusti Allah, tidak akan hatimu sakit. Tidak akan. Karena apa? Itu datangnya dari kasih sayangi Gusti Allah. Diam. Hati kita diam, buang yang namanya rasa merasa tadi. Merasa dihina. Prihatin. Dan yang lebih lembut lagi dan lebih bahaya lagi ketika manusia masih muncul merasa dipuji. Kelihatannya baik dipuji, Bu. Kelihatannya baik dipuji. Kalau enggak karena Pak Lurah, Pak Camat, enggak mungkin daerah kita bisa makmur. Enggak mungkin jalan bisa dibangun. Ketika pemimpin itu tidak memegang sirul asrar, apa yang terjadi? Pasti dia mengakui semua pembangunan itu dari jasanya. Betul-betul. Kalau sudah mengakui, pasti ada maunya. Maunya apa? Ya dipilihlah. Itu. Coba kalau seorang pemimpin yang ikhlas, ya sudah. Apapun yang Allah tunjukkan, meskipun dirinya dicaci, dipuji sekalipun, dalam hatinya ngomong, sing muji dan sing dipuji pelakunya tunggal, yaitu hidupnya Gusti. Kudus ala kudus, kudus ala khotim, khotim ala khotim. Artinya Allah memuji dirinya sendiri. Tidak ada yang kita haki. Tidak ada yang bisa kita haki. Kita ambil haknya Allah, itu enggak ada. Makanya kalau kita muncul dipuji oleh suami, kene masakane ngena, mulut ngomong alhamdulillah, hati ngomong itu penggaweane Gusti. Caranya gitu. Kalau nggak gitu, kita akan terbang. Apa bahayanya kalau hati kita terbang? Bahayanya kita semakin lupa terhadap Gusti Allah. Padahal semua kenikmatan yang Allah berikan tadi itu merupakan wujud nikmat imdad, nikmat pemeliharaannya, pemberiannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa nikmat itu masih banyak engkau akui? Mengapa? Padahal itu semua hanya pancaran yang menyilaukan iman kita. Maka coba praktekkan. Bertemu Allah,
itu tidak hanya pada saat sholat, pada saat sujud. Coba rasakan pada saat makan, rasakan kalau nggak ada hidup maka dirimu tidak bisa makan. Kalau tidak ada hidup, ya Allah, dirimu tidak bisa minum, tidak bisa apa-apa. Itu bukti Allah selalu memelihara kita. Bahkan ketika kita tidur pun, otak kita beristirahat, jantung dan paru-paru kita masih dibuat bekerja oleh Gusti Allah. Apa pernah ibu-ibu pas tidur tuh mikir, aku tak ambekan, aku tak bernafas, aku tak menghentikan jantung, aku tak menjalankan jantung? Pernah berpikir situ? Coba di situ aja. Mengapa kok nggak pernah ketemu Allah? Di situ aja kita dalam tidur itu Allah memelihara kita. Bu, paham nggak? Ketika tidur itu Allah itu memelihara kita. Sel-sel di dalam tubuh kita yang mati dihidupkan yang baru, digantikan yang baru. Yang mati menjadi kotoran, digantikan sel-sel yang baru. Sel-sel dalam setiap tubuh kita. Tetapi antara yang baru dengan yang mati tetap banyak yang mati. Karena apa? Sudah fitrahnya manusia, badannya tidak abadi. Buktinya apa? Kulit kita makin keriput. Itu tanda sel yang mati lebih banyak daripada sel yang dihidupkan oleh Allah. Itulah nikmat imdad yang Allah selalu pancarkan kepada kita, tetapi kita tidak memahaminya. Bu, yang kita bicarakan tadi baru nikmat pemeliharaan imdad tentang dohir, belum nikmat imdad ranah batin. Ini yang jauh lebih penting. Banyak manusia dipelihara, dipancarkan nikmat imdad oleh Allah secara dohirnya. Badannya seger, keker, badannya bagus, mukanya cantik, ganteng. Tetapi Allah tidak memberikan nikmat imdad batin. Yang wujudnya apa? Pemeliharaan tentang iman ruhaniyah, dijaga dari kepentingan hawa nafsu. Apa yang terjadi? Kekacauan. Yang terjadi adalah pasti kekacauan. Karena dia merasa tubuhnya bagus, hartanya banyak. Akhirnya bapaknya cari ibu lagi. Kacau enggak? Kacau. Saya yakin ibu-ibu tidak akan pernah ada yang ikhlas kalau bapaknya nikah lagi. Saya yakin. Mengapa? Karena Allah sendiri sudah menjaminnya bahwa laki-laki tidak akan pernah bisa berlaku adil. Ingat di An-Nisa ayat 3. Memang dikatakan nikahilah 1, 2, 3 atau 4 jika engkau bisa berlaku adil. Cuman masalahnya yang dibuka di umum cuman ayat ini saja, dijadikan dasar nafsu untuk memenuhi hawa nafsu. Mengapa An-Nisa 129 enggak pernah dibuka? Allah mengatakan sekali-kali
kamu tidak akan pernah bisa berlaku adil terhadap istri-istrimu meskipun engkau ingin berbuat demikian. Coba buka sendiri. An-Nisa 129 dan An-Nisa ayat 3. Artinya kalau seorang muslim memahami ayat itu, harusnya dia paham tidak akan berani untuk mencari istri lebih dari satu. Karena apa? Dia sudah dijamin oleh Allah tidak akan memenuhi syarat, yaitu tidak akan bisa berlaku adil. Apalagi dia hatinya belum hati yang mengenal zikir dan ilmu dinul hakikat ma'rifat kepada Gusti. Bahkan mengenal pun belum tentu. Karena apa? Allah sendiri sudah menas itu menjustifikasi. Sekali-kali kamu tidak akan bisa berlaku adil. Ibaratnya gini, silahkan warga Jimbar daftar kadus, syaratnya S3. Tetapi panitia sudah tahu warga kadus tidak ada yang punya S3. Kira-kira ada yang bisa daftar? Nggak bisa, bos. Sing jadi masalah yang disampaikan cuma syarat ini toh. Silahkan daftar kadus. Syaratnya S3. Padahal jelas-jelas dirinya dinyatakan tidak punya ijazah S3. Akhirnya apa? Nabrak. Apa yang terjadi? Tidak akan pernah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mas, kelihatannya di YouTube, di medsos banyak yang istrinya kelihatannya akur-akur saja. Oke, akur zahirnya tercukupi, batinnya cek sendiri. Saya yakin tidak ada manusia wanita yang mau dimarahi. Kembali ke tadi, ketika manusia itu tidak diberikan nikmat imdad batin, maka yang terjadi adalah tidak ada pemeliharaan hatinya dari kepentingan hawa nafsu. Cirinya apa? Dia tidak dikenalkan ilmu. Kalau yang nggak diberi nikmat imdad batin, cirinya tidak diberi ilmu tentang hakikat makrifat kepada Gusti Allah, ilmu dinul haq. Mengapa? Karena dengan ilmu itulah proses Allah untuk menjaga, pertama membersihkan dulu. Makanya di dasar-dasar tauhid yang kita sampaikan di awal, kayak di Gerumbul sana, Batu Karut sama Impres, itu proses pertama adalah mengenal yang namanya hawa nafsu. Baru nanti kita sampaikan tentang pembersihan. Kalau sudah pembersihan, baru penjagaan, pemeliharaan. Inilah wujud dari pemberian nikmat imdad batin yang Allah berikan kepada manusia atau umat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak semua, bos. Tidak semua diberi nikmat ini. Meskipun kelihatannya dia orang yang, mohon maaf, berilmu, orang yang rajin ibadah, orang yang rajin dalam hal zahiriyah, terlihat orang yang alim taat, tetapi belum tentu hatinya diberikan nikmat imdad batiniyah. Belum tentu. Cirinya apa? Gampang. Untuk melihat cirinya manusia itu diberikan nikmat imdad batin atau tidak, cirinya adalah dirinya sudah tidak ada lagi pengakuan dalam hal apapun. Kalau sudah hilang pengakuan, hilang rasa merasa dalam dirinya, itu ciri dirinya selalu dijaga oleh Allah. Aku masih merasa
ini, merasa itu, merasa ini, merasa itu. Cek Sundana teh hatena masih gandeng. Tak gampangkan kayak gitu Bu. Ya. Cara gampangnya hatena eta masih gandeng kacida. Ya, gandengnya encan bisa cicing, encan bisa tumani. Nah, itulah yang dimaksud khusyuk Bu. Ya, makanya sholat harus khusyuk, artinya hatimu harus dalam keadaan tenang. Cek Sundana teh hatena ulah gandeng. Dihantam oleh Allah yang tidak enak, hatinya tidak gandeng. Saya Mas, Bu, proses semua Bu, ya. Proses. Ya. Kita bisa naik sepeda, tidak bisa langsung ngebut, pasti prosesnya dipegangin dulu oleh orang tua kita. Ya. Setelah itu baru belajar pelan-pelan jatuh. Belajar lagi jatuh, kok jatuh terus ngomong susah, dirimu nyerah. Sampai mati pun tidak bisa naik sepeda. Artinya apa Bu? Meskipun kata Mas Vicky hati nggak boleh gandeng, menghilangkan rasa merasa. Kok ketika aku diomong tetangga hatiku masih gandeng, jangan nyerah. Segera lekaslah gelorakan dzikir sirul asrar yang dimulai dari rasa. Memang awalnya dari rasa. Untuk menghilangkan rasa, akhirnya sudah tidak ada apa-apa di dalam hati kecuali hidupnya Gusti Allah. Di situ prosesnya memang bertahap. Ketika ibu-ibu sudah dikenalkan dzikir sirul asrar, proses pertama adalah fana, kedua kamil, ketiga baqo. Fana adalah proses ketika Allah mulai membersihkan hati kita dan masih banyak lalainya terhadap Allah daripada sadar Gusti Allah. Ijik jenuk gandeng nak daripada cicing nak. Wajar. Itu namanya ibu-ibu masih duduk di makom fana. Berarti antara dirimu lekas sadar dengan dirimu tidak lekas sadar, masih banyak dirimu tidak lekas sadarnya. Ibarat kita diberikan ujian berupa suami yang nyebelin, marahnya masih berjam-jam, bahkan masih berhari-hari. Kadang bisa cepat sembuh, tapi marah lagi. Sembuh, marah lagi, sewot lagi, gitu terus. Sadar, kumat, sadar, kumat, sadar. Itu namanya prosesnya di fana. Ibarat anak naik sepeda, masih bisa jatuh, masih berani nikmati saja, mengalir saja. Oh betul Mas. Kadang bapaknya juga nyebelin Mesti capek-capek dijien kenci anget, ameh bisa mandi sore. Malah bilang, helang cengcik air bening aja, buat dijadikan air bening aja. Saya tidak usah mandi. Gimana nggak sebel? Capek-capek, Bu, nggak apa-apa. Proses itu yang namanya Yang penting apa? Yang penting ibu-ibu sudah di rel yang betul, sudah berada di rel yang betul. Gocekannya harus bener. Yang tadinya salah gocekan,
sekarang sudah mulai di rel yang betul, di gerbong yang benar. Pelan atau cepat atau lambat pasti akan nyampe. Yang kedua adalah kamil. Allah sudah mulai memperbanyak sadarnya Allah daripada tidak sadarnya Gusti Allah. Ya, ibu yang bisa nilai sendiri, bukan saya. Mas, saya kayaknya sudah mulai banyak kamilnya deh. Alhamdulillah. Sudah dikamil saya, Mas. Buktinya sekarang mah geus mulai ante, geus mulai ayem. Bapakna marah sepoe 10 kali. Saya sadarnya sudah 6 kali. Yang 4-nya tetap enggak sadar. Itulah kamil, Bu. Kalau sudah dikamil, dilanjutkan lagi oleh Allah, syaratnya dirimu terus riyadhah, menggelorakan sirul asar dalam setiap keluar masuk nafas. Dalam hal apapun, setiap apa yang kau lihat, apa yang kau dengar, dan apa yang kau rasakan, engkau selalu menggelorakan Allah, pasti disampaikan ke bako. Bako itu pengakuan dirimu semakin lenyap, bahkan tidak ada, yang ada muncul pengakuan Gusti Allah. Gimana enggak bako? Wong bahkan diri kita sudah sadar bahwa diri kita sejatinya tidak ada. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di situ pun letak. Itulah nikmat imdad batin. Nikmat Allah memelihara kita dari segala kepentingan hawa nafsu. Ini, nikmat ini hanya khusus diberikan kepada orang-orang yang dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam firman Allah, walakin Allah habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa qarrahu ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyana ulaika humur rasyidun. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Allah menjadikan kita cinta terhadap keimanan yang hak. Iman yang hak hanya iman kepada Gusti Allah. Menjadikan diri kita benci melakukan hal-hal kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan. Artinya hati kita sudah tidak ada lagi kekufuran terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah orang-orang yang dijaga oleh Allah, berada di jalan yang lurus, jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa asbagha 'alaikum nikmamahu zahiratan wa batinan. Dan Allah menyempurnakan untukmu nikmatnya lahir dan batin. Pada akhirnya orang yang beruntung adalah orang yang disempurnakan nikmat lahir dan nikmat batin. Nikmat lahir top, nggak diberikan nikmat imdad batin, tidak akan sempurna. Makanya dulur, ayo, sing dirimu masih terus gocekan, masih gocekan terus
bertahan terus di zahir saja, di syariat saja, tidak mau mencoba mencari ilmu hakikat, kami mengajak Allah masih menunggumu. Sampai kapanpun Allah masih menunggu, sampai ajal dijemput oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah pengennya apa? Diri kita sempurna zahir dan batin. Sempurna lahir, sempurna batin. Wujud sempurna zahir adalah diri kita mengerjakan laku syariat. Ya sholat 5 waktunya, ya puasanya, kalau mampu haji ya hajinya. Nikmat batin yang Allah berikan adalah nikmat kesadaran. Kesadaran sampai makom bakok tadi, makom yang hanya pengakuan agungnya Allah. Sudah hilang wujud rasa dan merasa memiliki harta, memiliki ilmu, memiliki pangkat. Itu sudah tidak ada. Merasa berkuasa, merasa disakiti, merasa dihina, merasa dipuji, merasa sakit, merasa bahagia. Bahkan merasa bahagia pun sudah lenyap. Merasa pokoknya apapun, hati ini sudah betul-betul penuh dengan hidupnya Allah tadi. Itulah yang dinamakan kesucian. Nyampainya ke situ, Bu. Maka dinamakan Allah Maha Suci, ya di situ sudah enggak kecampuran apa-apa. Bahkan ibadahnya pun juga sudah tidak karena selain Gusti. Dah itu ya Bu. Kesimpulan, ayo kita mohon kepada Allah agar selalu dijaga nikmat lahir berupa kesehatan, laku syariat dijaga oleh Allah. Untuk apa? Untuk menyempurnakan nikmat batin, biar kita senantiasa bisa sadar Allah dalam kondisi apa. Wah enak, nggak enak, taat maupun maksiat, yang kita pandang hanya Allah. Siapa Allah? Hidup. Mana hidup? Ini semua. Gitu. Demikian, semoga kita semuanya diberikan hidayah, diberikan pertolongan oleh Allah. Daerah kita semakin diberikan kesadaran dan juga diberikan iman takwa oleh Allah. Dijadikan daerah yang batun warabbun ghafur, dan juga senantiasa diberikan nikmat imdad, nikmat ijad, nikmat imdad dohir maupun batin, dan juga diberikan keselamatan fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin.